Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu semuanya. Di sini saya akan melakukan pembahasan tentang modul 1 Merdeka Belajar, yaitu dengan tema menyebarkan pemahaman Merdeka Belajar. Baik Bapak Ibu, saya Zaini dari Sekolah SD SMPN 8 Satu Atap Moro dari Kabupaten Karimun. Pada kesempatan ini saya akan melakukan pembahasan dan membahas tentang Merdeka Belajar dan menyebarkan pemahamannya. Baik Bapak Ibu, di sini ada beberapa pokok bahasan yang akan saya jelaskan. Yang pertama itu adalah mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua, mendidik dan mengajar. Yang ketiga itu mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Dan yang keempat, mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Dan yang terakhir, pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Langsung saja kepada materi yang pertama, yaitu mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Apa sih itu pendidik dan apa itu pendidik? Baik Bapak Ibu, sebagai pendidik tentu sudah seharusnya mampu mengenali karakteristik dan kebutuhan murid. Akan tetapi, hal yang paling mendasari juga harus dimulai dari diri sendiri, yaitu mengenali kekuatan dan kelemahan diri kita sebagai seorang pendidik. Mengapa kita harus mengenali kekuatan dan kelemahan diri? Supaya proses kegiatan belajar dan mengajar di kelas bisa berjalan dengan lancar, dengan baik dan benar, sehingga tujuan pembelajaran bisa tercapai. Kemudian Bapak Ibu, apa sih itu manusia merdeka? Manusia merdeka itu adalah manusia yang bersandar pada kekuatan sendiri baik lahir maupun batin, yang tidak tergantung pada orang lain. Nah, jadi pada kesempatan pembahasan ini, Merdeka Belajar yaitu adalah pendidik atau peserta didik yang memiliki kekuatan secara mandiri dalam belajar, baik di sekolah maupun di luar lingkungan sekolah. Apa sih itu pendidikan, Bapak Ibu? Pendidikan itu adalah segala kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Baik Bapak Ibu, kita masuk ke subtema yang kedua, yaitu peran pendidik. Apa sih peran kita sebagai pendidik? Menurut Ki Hajar Dewantara yang pernah menyampaikan, pendidik itu menuntun tumbuh atau hidupnya kekuatan kodrat yang ada pada anak-anak agar dapat memperbaiki lakunya, bukan dasar hidup dan tumbuhnya kekuatan kodrat anak. Baik Bapak Ibu, kita lanjut pada subtema yang kedua, apa peran saya sebagai guru? Tidak dipungkiri bahwa peran guru amatlah penting bagi perkembangan murid, maupun juga beramat penting bagi organisasi sekolah. Mengutip pernyataan dari Ki Hajar Dewantara, memberi ilmu demi kecakapan hidup dalam usaha mempersiapkannya untuk segala kepentingan hidup manusia, baik dalam berhidup di masyarakat maupun hidup di budaya dalam arti yang seluas-luasnya. Kemudian mendidik dan mengajar. Ada dua kata konotasi yang di sini. Yang pertama itu adalah mendidik, kemudian ada yang mengajar. Mendidik anak berarti mempersiapkan masa depan anak untuk berkehidupan lebih baik. Demikian pula dengan mendidik masyarakat berarti mendidik bangsa. Mengajar yaitu adalah pengajaran adalah pendidikan dengan cara memberi ilmu atau pengetahuan agar bermanfaat bagi kehidupan lahir dan batin. Hasil dari pendidik dan mengajar. Yang pertama itu adalah kemudian mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh merupakan bagian dari terpenting untuk dapat membantu siswa dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Kecerdasan dan budi pekerti kecerdasan telah didefinisikan dalam banyak cara, yaitu kapasitas untuk abstraksi, logika, pemahaman, kesadaran diri, belajar, pengetahuan emosional,
penalaran, perencanaan, kreativitas, berpikir kritis, dan pemecahan masalah. Sedangkan budi pekerti menurut Ki Hajar Dewantara, budi pekerti adalah perpaduan antara gerakan pikiran, perasaan, dan kehendak atau kemauan sehingga menimbulkan tenaga. Mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Pendidikan berkaitan erat dengan budi pekerti. Kita mendidik siswa dengan pola yang sudah terbawa dari keluarga masing-masing. Maka pola pikir siswa dapat berubah dari waktu ke waktu. Seiring asupan pendidikan yang mereka terima, baik di sekolah maupun di luar sekolah, siswa dapat menumbuhkan kecakapan berpikir. Pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Seperti apa sih pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan? Yaitu adalah pendidikan yang bisa memberikan kebahagiaan kepada peserta didik itu sendiri. Pendidikan yang mengantar keselamatan dan kebahagiaan itu juga memiliki beberapa langkah-langkah Bapak Ibu. Yang pertama yaitu adalah membimbing siswa untuk membangun koneksi dan konteks belajar terhadap dirinya sehingga ia mampu menentukan tujuan belajarnya. Kemudian menciptakan lingkungan belajar yang kondusif dan menyenangkan sehingga siswa berani bertanya dan mengemukakan pendapat. Kemudian mendorong siswa untuk mengembangkan keterampilan kerjasama dan gotong royong membantu siswa lainnya mengalami kesulitan belajar. Jika langkah-langkah tersebut dapat dilakukan dengan baik dan benar, maka hal ini dapat memberikan kecerdasan berpikir kepada peserta didik dan juga dapat membantu kecerdasan emosional peserta didik. Baik Bapak Ibu, itulah yang dapat kami lakukan pemaparan pengebasan kita tentang pada hari ini, yaitu melalui subtema 1 Merdeka Belajar, yaitu tentang pemahaman Merdeka Belajar. Sebelum saya menutupinya pada kesempatan ini, saya sedikit ada pantun. Bambu kecil menjadi anyaman makan sarapan kue setan. Terima kasih untuk setiap senyuman di hatiku rasakan kehangatan. Sekali lagi Bapak Ibu, bambu kecil menjadi anyaman makan sarapan kue ketan. Terima kasih untuk setiap senyuman di hati ini kurasakan kehangatan. Dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.